Pagi hari ini saya mau bicara seperti tema yang sudah diberikan, ya, stronger in relationship with leader. Bagaimana kita mau menjadi lebih kuat di dalam hubungan kita bersama dengan pemimpin. Saudara tahukah bahwa dalam hidup kita, kalau saudara merasa waktu ikut sesi ini, saya kan member CG biasa, saya bukan pemimpin gitu ya. Tahukah saudara bahwa kita semua itu dipanggil menjadi pemimpin? Amin? Enggak percaya kayaknya. Kita semua dipanggil menjadi pemimpin, amin. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 9 ngomong begini, kamulah imamat yang rajani. Siapa kamu? Anda dan saya. Kita semua. Tuhan gak pilih-pilih. Oh yang ini imamat rajani, yang ini orang biasa, yang ini member aja ya. Gitu. Gak ngapa-ngapain. Enggak. Kita semua imamat yang rajani. Gitu. Tapi memang ada orang-orang yang lebih dahulu meresponi panggilan Tuhan, lalu dia terjun dalam pelayanan. Ada yang melayani di bidang-bidang ministry yang ada, lalu Tuhan percayakan menjadi pemimpin. Tapi juga ada yang Tuhan panggil dan dia meresponi untuk menjadi pemimpin-pemimpin CGL, sponsor gitu ya. Dimulai dari sponsor, lalu CGL, lalu coach, lalu TL dan lain sebagainya. Namun demikian, di antara itu semua, kita ini meskipun sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara sekalian punya jabatan pemimpin, kita semua ini masih dipimpin juga oleh satu pribadi pemimpin agung kita. Gembala agung kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi kita ini menempatkan diri sebagai pemimpin, tapi kita juga menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin. Amin. Nah tapi saya mau tahu dulu nih, siapa yang terlibat dalam pelayanan dan Tuhan percayakan saudara sebagai pemimpin. Coba yang sponsor, CGL, coach, TL, apalagi gembala wilayah bisa bangkit berdiri sama-sama. Coba supaya bisa dilihat itu. Ayo coba. Sponsor, CGL, coach, TL, gembala wilayah. Nah sebentar ya, sebentar ditahan dulu. Nah kalau ada yang melayani di ministry, misal ministry head, nah juga bangkit berdiri. Atau ministry group head, nah juga berdiri. Ayo. Yang di belakang-belakang juga boleh meskipun bertugas pegang komputer, pegang mixer dan sebagainya. Nah itu Bapak Koko Santo, Koko Andri. Nah saudara yang gak berdiri, yang duduk, coba dilihat sekeliling saudara. Inilah para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk kita bergandengan tangan bersama-sama bergerak melalui gereja ini. Berikan tepuk tangan apresiasi buat mereka semua. Haleluya. Silakan duduk saudara. Oke, nah saya mau ngomong tentang ini karena ini sesuatu yang penting. Pemimpin dan yang dipimpin. Yang dipimpin dengan yang memimpin. Lalu ada Tuhan di atas kita semua. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Ketika kondisi yang ditulis dalam Filipi ini terjadi, maka terjadi juga janji firman Tuhan yang di dalam Mazmur 133. Waktu kita semua sehati, sepikir, satu tujuan, hidup dengan rukun, firman Tuhan ngomong gini, kesanalah Allah memerintahkan apa? Berkat-berkat dicurahkan. Urapan Tuhan juga mengalir. Maka disebut urapan itu mengalir seperti bak urapan di kepala Harun. Harun itu gambaran imam saudara. Kejanggut, kejubah turun ke bawah. Urapan itu turun dari atas ke bawah. Gitu. Kalau di tengah-tengah ini ada masalah, ada problem, maka nggak bisa lancar. Gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah saya mau kasih sedikit background tentang surat Filipi. Supaya kita bisa melihat apa yang terjadi dengan situasi ini. Filipi itu adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus bersama dengan Silas dan Lukas. Itu awalnya. Mereka pergi ke kota Filipi, 3 orang ini lalu mereka melakukan
perintisan gereja, gitu saudara ya. Lalu kemudian berdirilah gereja di sana, gereja Filipi. Nah, saudara tahu bahwa ketika mereka bertiga ke sana, mendirikan jemaat, memenangkan jiwa bagi Kristus, tentunya mereka enggak dalam posisi yang sama. Tentu Paulus adalah seorang pemimpin bagi mereka semua. Ada Silas di sana, ada Lukas di situ. Lalu kemudian datang dua orang lagi, Timotius dan Epafroditus, ya. Nah, kemudian mereka menggembalakan jemaat yang ada orang-orang yang bertobat Tuhan, tambah-tambahkan demikian rupa. Nah, mereka bagi tugas. Oleh karena pengaturan pembagian tugas, maka diatur gitu. Siapa yang menjadi gembala senior, misalnya begitu. Lalu siapa yang menjadi gembala lokalnya, siapa yang mengatur pelayanan di dalam kejemaatan di Filipi dan lain sebagainya. Lalu kemudian Paulus sendiri pun meninggalkan Filipi. Yang paling muda di antara mereka adalah Timotius. Maka ditinggallah Timotius dan Epafroditus di sana untuk menggembalakan. Tapi Paulus tidak putus hubungan dengan Timotius. Makanya dia tulis surat ini, tulis surat Filipi. Waktu dia tulis surat Filipi, Paulus sendiri tidak ada di Filipi, dia ada di Roma. Dia tulis surat penggembalaan kepada anak rohaninya, Timotius. Di sini kita bisa melihat bahwa makanya Paulus itu membuka suratnya dengan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Kalau ngomong nasihat, itu artinya ada orang yang mungkin punya otoritas, atau yang lebih di atas posisinya, atau jabatannya, atau kebijaksanaannya, dan lain sebagainya, atau hikmatnya, lalu dia memberi nasihat. Gitu. Apalagi dalam teks ini jelas gitu, dia ngomong kepada Timotius, memberikan pesan kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Jadi dalam kisah ini kita melihat ada unsur-unsur kepemimpinan di dalamnya. Betul saudara ya? Dan kalau saudara tahu maka dalam kepemimpinan itu ada otoritas yang Tuhan taruh di sana. Makanya Paulus bisa ngomong. Dia bisa tulis banyak surat, bukan hanya di Filipi. Paulus bicara, Paulus memberikan suara penggembalaannya dengan otoritas. Otoritas ini datang dari mana? Dari Tuhan. Gitu. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau ngomong hal yang pertama adalah di dalam hal pemimpin dan yang dipimpin itu ada otoritas yang datang dari Tuhan. Otoritas, katakan sama-sama otoritas. Roma 13 ayat 1 ngomong gini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kata pemerintah diulang berulang-ulang kali. Ya, dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani pakai kata exousia. Exousia itu otoritas atau pemerintahan gitu, atau kuasa artinya. Jadi dengan kata lain begini, setiap orang itu harus tunduk kepada otoritas atau kuasa yang ada di atasnya. Gitu. Kalau saya, katakanlah saya di gereja ini, saya punya pemimpin di atas saya. Ada Pastor Caleb sebagai wakil gembala senior. Ada Pastor Yusuf sebagai gembala senior gitu. Saya harus tunduk. Mau apapun kebisahan gitu ya, talenta, hikmat yang saya punya, saya bisa menyampaikan kepada beliau-beliau itu dalam bentuk usulan dan pendapat saya untuk kepentingan kebaikan bersama. Tapi apapun yang beliau semua putuskan, saya harus sepakat. Itu artinya saya memberikan diri tunduk kepada otoritas orang yang ada di atas saya. Sampai di sini saudara paham? Ya, ini biasa sih gamblang. Nah, tapi yang paling penting yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Bahwa di dalam exousia itu, di dalam otoritas itu, di dalam kuasa itu, Tuhan sendiri menempatkan dirinya ada di sana. Saya ulang ya. Di dalam exousia itu, di dalam otoritas, dalam kuasa itu, Tuhan sendiri. Jadi Tuhan tidak hanya menetapkan, ini pemimpin. Paulus ditunjuk sebagai rasul, sebagai orang yang akan merintis banyak gereja. Sebagai gembala senior, katakanlah begitu ya. Tuhan gak hanya sedang tunjuk saja. Tidak hanya juga sedang memperlengkapi saja. Tapi Tuhan sendiri menaruh dirinya kepada exousia yang dia berikan kepada orang yang dia tunjuk. Saya mau kasih beberapa contoh. Di perjanjian lama banyak sekali contoh kisah yang menggambarkan tentang hal ini. Saudara tahu bahwa ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Musa itu ditunjuk oleh Tuhan kan? Ya kan? Lalu dibawa keluar dari Mesir.
lalu mengalami banyak struggle sampai 10 tulah, lalu mereka berputar-putar di padang gurun berapa lama saudara? 40 tahun. Bayangkan saudara, kalau baru saja keluar dari Mesir, lalu ada yang baru punya baby, baru melahirkan, itu dia putar di padang gurun, itu anaknya sudah tumbuh umur 40 tahun saudara. Bayangkan. Nah kita nggak pernah bayangkan itu kan. Bayangkan 40 tahun muter terus, banyak dari mereka bersungut-sungut, marah, berontak. Bahkan mungkin nggak jarang yang ngomong gini, kita ini mau dibawa kemana sih? Musa ini dan Harun ini. Itu kan bersungut-sungut marah. Nah kalau saudara baca kisah bangsa Israel itu menarik saudara. Setiap kali mereka marah, protesnya kepada Musa dan Harun, yang marah balik ke mereka itu Tuhan. Saya sedang ngomong Alkitabiah. Saudara nanti bisa cek, saya nggak bisa bacakan semua ayatnya, di catatan saya ada. Tapi kalau semua saya bacakan, nah saya sudah dilirik terus sama bagian timekeepernya itu ya. Nanti waktu saya habis saudara ya. Banyak sekali. Ya. Satu saja yang, dua lah saya mau kasih contoh untuk yang kisahnya Musa. Suatu kali waktu mereka berhenti kan berputar dalam padang gurun itu begini. Kan mereka mengikuti tiang awan, tiang api. Betul ya? Waktu tiang awan bergerak, itu kan tanda tuntunan Tuhan. Waktu tiang awan atau tiang api bergerak, mereka harus bergerak. Ringkas semua barangnya bergerak, jalan. Ikutin tuntunan tiang awan, tiang api. Kalau mereka tiang awan, tiang apinya berhenti, mereka juga berhenti di sana. Lalu pasang tenda, buka tenda mereka bermukim di sana. Berapa lama? Nggak tahu. Gitu. Karena kalau tiang awannya bergerak lagi, mereka bongkar lagi, ringkas lagi. Itu kan ribet saudara ya, rempong. Gitu ya. Tapi itu mereka harus lakukan. Karena Tuhan sedang mendidik mereka. Gitu, supaya mereka taat. Gitu. Karena mereka secara fisik keluar dari Mesir, hatinya belum keluar dari Mesir. Maka Tuhan latih mereka, Tuhan arahkan mereka, Tuhan gembalakan mereka. Nah itu tugas pemimpin. Melalui Musa dan Harun yang Tuhan tunjuk. Nah suatu kali bangsa Israel bersungut-sungut waktu sedang berkemah itu. Marah macam-macam lah gitu. Karena Israel ini terkenal bersungut-sungut terus di hadapan Tuhan. Lalu protes sama Musa dan Harun. Mereka marah. Lalu langsung Tuhan turun dalam kemuliaannya. Ngomong kepada Musa dan Harun. Sebentar lagi aku akan menurunkan api dari langit membakar habis perkemahan mereka. Saudara bisa baca itu di Keluaran ada, di Bilangan ada, diulang kisahnya. Lalu turunlah api dari surga, mulai membakar beberapa perkemahan. Lalu Musa datang di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia ngomong, Tuhan, ampuni mereka. Apakah engkau akan mengeluarkan bangsa yang kau keluarkan ini, apakah akan kau musnahkan? Gitu. Bukankah engkau yang mau mengeluarkan mereka dari Mesir? Apakah kau musnahkan gitu? Kan karena Tuhan panggil mereka keluar dari Mesir kan untuk menuju kepada tanah perjanjian. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Nah, Musa berdoa, akhirnya Tuhan menghentikan api itu. Ya. Nah, satu kisah lagi, diulang lagi gitu, bangsa Israel ini kumat lagi, bersungut-sungut lagi, berontak gitu, marah, protes ini, protes itu, macam-macam diprotesi saudara ya. Dan kemarahan mereka selalu diarahkan ke Musa. Karena mereka nggak bisa ketemu sama Tuhan langsung di zaman perjanjian lama. Hanya Musa yang ketemu dengan Allah. Allah ngomong aku berhadapan dengan dia muka dengan muka gitu. Siapa bangsa ini yang marah-marah kepada Musa dan Harun? Maka hari ini aku akan mendatangkan penyakit dan aku akan melenyapkan mereka dari muka bumi. Itu kemarahan Tuhan. Lalu sekali lagi Musa datang di hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan ampuni, ampuni. Gitu. Lalu Tuhan menghentikan semua yang Allah akan kerjakan untuk memusnahkan Israel. Nah saudara, dari situ maka kita tahu bahwa di dalam eksosia, di dalam kepemimpinan, di dalam otoritas, di dalam kuasa yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang telah Tuhan tunjuk, Tuhan bukan hanya menunjuk dan menyertai saja, tapi dia memberi dirinya ada di sana. Maka ketika bangsa itu marah kepada Musa, Tuhan itu nangkapnya gini, bangsa ini marahnya bukan kepada Musa, kepada aku. Nangkep sampai di sini saudara? Suatu kali bukan saja bangsa Israel saja yang marah ternyata. Miriam itu saudara dari Musa. Musa, Harun, Miriam. Miriam ini kakaknya. Ya. Suatu kali Miriam sama Harun itu sehati gitu untuk ngerasani Musa. Ngomong gini, memang Tuhan itu kalau bicara cuma bisa di Musa. Memang hanya Musa yang bisa. Memang cuma Musa yang bisa mimpin. Memang cuma Musa yang bisa ngomong atas nama Tuhan. Karena Miriam ini disebut nabiah, saudara. Miriam ini diangkat Tuhan juga sebagai nabiah. Nabiah itu nabi perempuan. Gitu ya. Beberapa kali Miriam juga berbicara gitu sebagai perantara.
untuk dari Tuhan ke orang Israel. Lalu dia ngomong gini, memang cuma Musa yang bisa mimpin. Gitu. Siapa sih Musa? Gitu. Apalagi dia adik kandungnya gitu kan, diremehkan. Lalu datanglah Tuhan dalam kemuliaannya, Tuhan marah. Gitu. Singkat cerita, Miriam kena kusta. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menakuti saudara semua. Tapi kita mau menata kembali, hari ini kita mau riset semuanya. Kayak kalau beli bensin itu saudara, di pom bensin itu kan mulai dari nol ya Pak gitu. Nah, kita mau riset semuanya, kita mulai dari awal, kita mau ngikuti tatanan-tatanan yang Tuhan telah tentukan untuk gerejanya. Ya. Nanti saya akan masuk lebih jelas lagi. Lalu, tapi juga saudara, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan gak boleh sembarangan. Suatu kali ada kisah di Perjanjian Lama juga, Imam Eli. Imam Eli itu gak tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia gak pernah urus anak-anaknya. Gak berani disiplin anak-anaknya. Anak-anaknya sembarangan kacau. Berani makan ambil persembahan dari bait Allah. Itu persembahan yang dinaikkan untuk Tuhan. Dari kemah suci ya, waktu itu belum bentuk bait ya. Lalu Tuhan marah gitu. Tuhan marah. Dan Imam Eli meninggal dengan tragis. Jadi bukan hanya saja seseorang yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin itu Tuhan menempatkan dirinya kepada dia. Tapi orang yang dia tunjuk punya tanggung jawab yang besar. Orang yang dipimpin harus ngerti bahwa pemimpin yang ada di atasnya, seperti Roma tadi berkata, setiap orang harus tunduk kepada pemerintahan yang di atasnya. Kepada otoritas yang ada di atasnya. Yang dipimpin harus tunduk. Tapi yang memimpin harus tahu bahwa ada sebuah tanggung jawab besar yang Tuhan serahkan di tangannya. Dia harus kerjakan dengan gentar. Gak boleh dengan sembarangan. Maka saya mau berkata kepada pemimpin-pemimpin di tempat ini, kalau saudara jadi seorang pemimpin, apapun posisi saudara, bidang apapun Tuhan percayakan kalau saudara pemimpin. Katakanlah saudara seorang CGL gitu ya. Saudara, jabatan kepemimpinan CGL yang Tuhan percayakan di tangan saudara, itu bukan baru aktif itu kalau saudara ada di lingkungan komunitas gereja saja. Jabatan saudara sebagai CGL, saudara sebagai seorang pemimpin dari sebuah komunitas, saudara bawa dalam kehidupan saudara. Di seluruh kehidupan saudara sehari-hari. Makanya kalau saudara seorang yang bekerja sebagai seorang, katakanlah sebagai seorang administratif gitu ya, yang mengerjakan hal-hal yang bersifat administrasi gitu. Saudara harus tahu gitu, bahwa saudara ini adalah seorang pemimpin yang Tuhan tunjuk. Kenapa? Karena melalui otoritas, melalui kepercayaan yang Tuhan taruh di hidup saudara, kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan, maka ada hak istimewa, ada kuasa, ada penyertaan dari Allah yang menyertai engkau kemanapun kau pergi. Gak percaya ini, gak ada yang amin. Itu sebabnya Tuhan selalu ngomong di firman Tuhan ada pembedaan gitu, antara orang benar dan orang fasik. Gitu. Antara orang percaya dengan orang dunia. Karena kepercayaan dan otoritas yang Tuhan beri itu tidak hanya on atau aktif waktu kita masuk gereja melangkah, wah ini baru saya pemimpin. Gitu. Wah ini baru eksosianya itu memang benar dan Tuhan menaruh dirinya dalam hidup saya. Oh enggak saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan. Itu sebabnya Tuhan menaruh dirinya itu seolah-olah kayak mempertaruhkan segalanya dalam diri saudara. Jaga hidup kita, jaga hati kita dengan sangat baik. Karena Tuhan menaruh dirinya dalam diri kita. Saudara, kita itu seperti, di tangan kita itu seperti seolah kita itu membawa bara api yang menyala. Gitu. Kalau kita salah, maka api ini bukan sebagai power untuk memperlengkapi kita atau menyertai kita. Tapi api yang sama membakar hangus hidup kita. Namun demikian, kan kayaknya serem gitu. Waduh, nanti setelah pulang retreat, Pak saya mundur aja Pak, gak jadi CGL Pak. Kok serem gini. Namun demikian saudara, itu memang sisi tanggung jawab yang kita harus kerjakan sebagai seorang pemimpin. Tapi dalam penyertaan Allah, saya sungguh percaya ada kemurahan Tuhan juga yang akan menyertai saudara. Pasti
Ada kuasa yang akan menyertai saudara. Urapan itu juga ikut kemanapun saudara pergi. Bisnis, pekerjaan apa yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, yang saudara taruh dalam hati, yang saudara harapkan saudara mau bangun pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau saudara bukan seorang full timer gitu ya. Saudara punya mimpi, pekerjaan-pekerjaan yang akan saudara kerjakan. Urapan kuasa itu menyertai saudara. Artinya berkatnya juga ikut kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama otoritas. Yang kedua dalam hubungan ini yang harus kita perhatikan adalah trust. Katakan sama-sama trust. Trust itu rasa percaya. Yang mimpin harus percaya dengan orang-orang yang dipimpin. Yang dipimpin juga harus percaya kepada yang dipimpin. Jadi nggak boleh gini. Wah, yang CG11 sih Pak enak Pak. Itu enak sih gitu. Pemimpinnya gini Pak, hebat. Pemimpin saya, aduh Pak. Gitu. Nah, saudara nggak boleh gitu. Siapapun mereka, bagaimanapun karakteristiknya mereka, kemampuan mereka, Tuhan telah tunjuk. Jangan lupa Allah menaruh dirinya kepada orang itu. Artinya kalau saudara ditaruh oleh Tuhan ke sebuah komunitas yang saudara merasa gitu ya. Saudara merasa lebih jago dari pemimpin saudara. Artinya Tuhan sedang proses saudara. Bisakah saudara tunduk dan taat pada pemimpin ini? Ataukah saudara mau unjuk gigi merasa aku lebih hebat kok dari pemimpinku kok. Ini sih nggak bisa apa-apa sih Pak. Tapi tatanannya Tuhan itu nata segala sesuatu nggak pernah terbolak-balik, nggak pernah salah saudara. Dia menaruh dirinya. Makanya harus ada trust. Nah sekarang saya mau sampaikan kepada saudara. Trust ya. Trust. Trust, T-R-U-S-T. Yang pertama, T yang pertama adalah transparansi, transparan. Maka dalam kepemimpinan, baik yang memimpin maupun yang dipimpin harus ada keterbukaan. Gak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi, disembunyikan, lalu muncul asumsi-asumsi. Lalu kemudian dari asumsi muncul macam-macam berkembang jadi tidak karu-karuan. Komunitasnya yang tadinya sehat jadi nggak sehat. Harus transparan, harus saling terbuka. Ya. Makanya dari Filipi tadi dikatakan begini, sehati, sepikir, setujuan. Gimana caranya sehati? Gimana caranya sepikir, setujuan? Kalau nggak saling terbuka. Tentunya ini saling terbuka yang terkendali ya. Gitu. Sama seperti sebuah negara, kalau dia mau menjadi negara demokrasi, bagus. Semua bisa menyuarakan suaranya. Tapi harus demokrasinya terpimpin, terkendali. Kalau semua pada menyuarakan suaranya semau-maunya, hancur malah negaranya. Nggak semakin maju, semakin hancur. Terkendali, terpimpin. Ada hal yang pemimpin tahu. Tidak perlu diceritakan. Karena itu bukan konsumsinya dia. Itu bukan sesuatu yang dia tutupi atau sembunyikan, bukan saudara. Itu sesuatu yang tidak saudara butuhkan, tidak perlu saudara tahu. Karena kalau semua disampaikan ya kacau juga. Tapi ini bicara tentang spiritnya gitu loh, terbuka. Makanya saya mau ngomong kepada setiap para pemimpin, kalau saudara sedang memimpin orang lain dalam hidup saudara, punyai value ini ya. Jangan membeda-bedakan orang. Gitu. Semua harus sama. Saudara jadi pemimpin bagi mereka yang baik menurut saudara. Yang nurut ini sih, nurut ini Pak. Ini taat, kalau dinasehati, dikasih masukan itu mau dengarkan. Tapi yang satu ini Pak, waduh protes terus Pak. Komplain terus gitu. Nah saudara itu pemimpin baik untuk mereka yang baik maupun untuk mereka yang kurang baik menurut saudara. Saudara harus bisa jadi pemimpin bagi semuanya. Itu pemimpin yang ditunjuk orang. Musa itu, firman Tuhan ngomong, Musa itu orang yang hatinya paling lemah lembut di muka bumi pada saat itu ya. Dijahati. Sama orang Israel sudah berapa kali saudara. Tapi Musa gak pernah bedakan itu. Ini yang nurut-nurut saya pisahkan ya. Kamu kumpul sebelah sini, nanti sebentar lagi saya doa. Yang ini biar hangus dengan apinya Tuhan gitu. Yang ini biar selamat. Gak pernah itu Musa itu. Dia selalu menempatkan dirinya sebagai pemimpin bagi semua. Yang baik, yang gak baik, yang nakal-nakal itu loh. Ya tetap saya adalah pemimpin bagi dia. Maka perlu keterbukaan supaya connect. Gini ya, saya mau kasih tahu.
Orang itu bisa cium kita. Bukan dicium gini, bukan saudara ya. Maksudnya bisa bau. Kalau kita mimpin, kita bedakan orang. Kita lihat memandang orang-orang tertentu jauh lebih penting bagi yang lain. Orang yang ada di bawah kita itu bisa bau, saudara. Wah ini kok kayaknya di komunitas saya ada anak emas ini ya. Orang itu bisa bau. Nah yang seperti ini, saya sangat percaya. Di GMS Surabaya nggak ada saudara. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Transparansi. Yang kedua R. Respect. Harus menghargai, menghormati. Kalau yang dipimpin itu idenya banyak, kreatif gitu ya. Omongannya juga banyak gitu, sering ngasih masukan ini. Ya nggak apa-apa gitu, hargai. Tapi yang memberikan masukan, yang usul ini, usul itu. Usul ini aja belum dijalankan, usul sudah ganti. Gitu saudara ya. Baru ngomong muncul usul baru lagi gitu ya. Waktu ditanya dia sendiri, kamu sendiri ikut gak? Ya enggak sih Pak gitu. Usulnya banyak, ternyata enggak terlibat gitu ya. Nah saya sering ngomong sama teman-teman itu, kalau ada yang gitu-gitu. Kamu usul-usul dan sebagainya boleh, ngasih masukan boleh. Tapi coba harus punya kontribusi. Gitu. Lakukan sesuatu, jangan cuma ngomong. Kalau ngomong nanti lama-lama jadi pengkritik gitu. Nah jadi antara yang memimpin dengan yang dipimpin harus tahu. Yang dipimpin juga harus menghormati yang memimpin. Kalau setelah masukan banyak ide, masukan, usulan dan lain sebagainya. Ternyata pemimpin memutuskan hal yang lain. Ini kan, bentar. Kan mumpung tidak ada Pak Yusuf ya saudara ya. Jangan diceritakan, jangan direkam ya, yang rekam di off dulu ya. Posting. Kalau tanya ke saya, Pak Erik sering gak ngasih ide usulan banyak ternyata Pak Yusuf pilihnya lain? Sering saudara. Sering. Saya marah? Enggak. Karena saya percaya kepada pemimpin saya. Sepenuhnya saya percaya. Karena dia adalah orang yang Tuhan tunjuk. Tuhan menaruh dirinya kepada beliau. Saya harus hormat. Gak apa-apa. Bagian saya lihat di posisi angle celah yang, wah ini harusnya gini nih. Harusnya gini. Saya ngomong, Pak Yusuf. Harusnya gini Pak, gini. Oh iya. Oke. Tidak lama kemudian saya dikabari. Ini aja ya jadinya. Loh kok lain ya? Oh ya sudah, enggak apa-apa, ikut. Gak apa-apa saudara. Respect. Katakan sama-sama respect. Sekarang senggol kanan kirinya ngomong gini. Respect dong. Merasa punya talenta lebih hebat dari pemimpin saudara. Mau saudara merasa punya hikmat jauh lebih hebat dari pemimpin saudara. Dengan rendah hati. Apa? Kok saya kehilangan teks saya ini ya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Respect. Sepakat? Amin? Amin. Lanjut ya. Yang berikutnya. Understanding. Saudara, jangan biasa punya asumsi. Ya. Asumsi akan melahirkan gosip. Saya selalu ngomong berulang kali dimanapun, saya selalu ngomong di teman-teman worship ministry karena saya worship pastor, saya selalu ngomong gak boleh ada gosip. Nah gimana caranya? Menghapus gosip, hilangkan asumsi. Harus paham, harus mengerti, harus understanding gitu loh tentang kalau keputusannya beda, lalu beda pendapat, beda pandangan dan sebagainya, pahami dulu, mengerti dulu gitu. Supaya Tuhan menolong saudara untuk mengerti bahwa tidak selalu apa yang kita sampaikan itu kita yang paling benar. Bahwa enggak selalu kita itu orang yang paling hebat gitu. Tapi saya percaya kok di dalam hubungan pemimpin dan dipimpin ini, Tuhan juga kadang bisa ngomong sama pemimpin yang Tuhan tunjuk, ikuti dia aja. Gitu. Maka pemimpin ini bisa ikut. Tapi kan seringkali putarannya, lingkaran buntunya itu kan begini. Nanti yang dipimpin ngomong lagi gini. Iya gitu kalau pemimpinnya dengar suara Tuhan Pak. Kalau dia nggak dengar suara Tuhan. Kalau dia nggak pernah berdoa. Bapak ibu saudara sekalian. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang berperkara dengan dia. Saudara nggak perlu urus. Saudara tahu di posisi bagian saudara. Di tatanan-tatanan yang Tuhan telah taruh hidup saudara. Amin saudara. Understanding. Ayat 4 Filipi 2 tadi ayat yang keempat ngomong gini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain. Mengerti dong kepentingannya orang lain. Mengerti kepentingannya pemimpin. Mengerti kepentingannya sesama dan lain sebagainya. Gitu. Amin. Lanjut ya.
S. Saya cepat aja ya, waktunya habis. Support, dukung. Pemimpin juga harus punya hati yang besar kalau dia tahu ada area-area tertentu yang dia mungkin lemah di sana dan saudara punya orang-orang yang saudara pimpin, dia lebih jago. Lalu dia punya usulan, punya masukan. Pemimpin juga punya hati, harus punya hati yang lebar. Berdoa di hadapan Tuhan, tanya, Tuhan seperti apa? Haruskah aku ikuti dan lain sebagainya. Tapi waktu Tuhan mengarahkan, ya kayaknya yang diusulkan benar. Saudara, seorang pemimpin harus support gitu. Yang dipimpin itu mau seperti apa, mau gerak seperti apa, support. Yang dipimpin juga sama, support pemimpinnya. Hormati batasan-batasannya. Ya. Pengertian support jangan berarti nanti setelah retreat ini lalu kemudian saudara ngomong, "Loh kan katanya pemimpin harus support saya Pak." Gitu. Buktinya saya nggak disupport. Ada batasan-batasannya saudara. Yang kita harus tahu, ingat betul, di sesi ini adalah Tuhan menaruh dirinya kepada orang yang dia tunjuk. Kepada otoritas yang ada di atas kita. Amin saudara, support. Nah support ini secara umum, secara pemahaman umum di dunia leadership di luar sana, ada istilah begini saudara. Ya, kalau kita sedang mengkader pemimpin yang baru, atau kita sedang menggembalakan, memuridkan, mengarahkan, ada istilah begini, I do, you watch. Ya. Lalu I do, you help. Kamu bantu aku dulu apa yang aku kerjakan supaya mulai mengerti dunianya, mulai mengerti apa-apa saja yang harus dikerjakan. Lalu kemudian baru you do, I help. Kalau sudah you do, I watch. Jadi dia, jadi pemimpin yang baru. Jadi anak Tuhan yang hebat. Yang sudah tidak perlu lagi disuapin makanannya. Dia sudah bisa berdiri sendiri di hadapan Allahnya, tumbuh dewasa. Amin saudara. Support harus didukung satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, ini penting. Teamwork. Ya, harus kompak. Makanya balik lagi sehati, sepikir, setujuan. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Terus apa saudara? Sebab kesanalah Allah memerintah serta memberikan anugerah. Sampai fales saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, di awal tadi saya ngomong gini, mau yang dipimpin, mau yang memimpin, kita semua memainkan semua peranan ini. Harus paham ada otoritas yang Tuhan taruh. Harus paham ada trust, transparency, respect, understanding, support, teamwork. Kita semua memainkan peranannya. Tapi kita semua dengan hal yang sama, semua dari kita, apapun posisi jabatan saudara, kita punya satu pemimpin agung, Yesus Kristus. Dan saudara, saya rindu Gereja Mawar Sharon, semua orang yang ada di dalamnya punya prinsip seperti ini. Mari kita lihat Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jangan ambil kredit kepada setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di hidup saudara. Jangan ambil kredit untuk setiap bagian di hidup saudara kalau saudara dipimpin oleh seseorang. Ini sama aja loh, ini hubungan timbang balik loh saudara. Yang memimpin juga punya peluang untuk ambil kredit, untuk memanfaatkan dan lain sebagainya. Yang dipimpin pun sama gitu. Bisa jadi orang yang bahasanya itu kayak kelihatan kalau kemana-mana kayak pemimpinnya ditempel terus gitu. Jadi diperlihatkan kalau kayak dia itu kayaknya deket banget gitu. Supaya jadi spesial, supaya seolah-olah jadi anak emas bagi pemimpinnya. Sama, ini mau yang memimpin, mau yang dipimpin juga sama. Tapi kita harus punya prinsip ini. Kalau kita mengerjakan semuanya itu, segala sesuatu yang ditugaskan oleh Tuhan di dalam hidup kita, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya, kita harus melihat sebuah kepentingan jauh lebih besar.
mengenai apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan terlalu ribut dan terbelit dengan urusan yang gak karu-karuan di dalamnya, soal komunikasi, salah paham, gagal paham, dan lain sebagainya. Kita nanti konsentrasinya bukan kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi kita terbelit dengan urusan-urusan tidak perlu. Itu yang membuat saudara dan saya nanti berputar-putar terus di padang gurun 40 tahun. Amin. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan hidup kita.